Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Meli Agustini, NIM 0501191240. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet dan IoT atau Internet of Things. Di mana dosen pengampu saya adalah Bapak Guntur Syahputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang internet terlebih dahulu, di mana internet merupakan media komunikasi yang terbaru ada di dunia ini. Internet sendiri memiliki peran penting dalam perubahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada saat ini. Pengguna internet itu disebut netter. Internet sendiri mengalami perkembangan yang baik mulai dari hardware, software, dan jumlah penggunaannya. Bisa dilihat dari data internet, WorldStats mengalami peningkatan jumlah penggunaannya dari 0,4% dari seluruh penduduk dunia, kini naik hampir 60 kali lipat di tahun 2008. Saya akan menjelaskan tentang IoT atau Internet of Things. Interaksi manusia satu dengan manusia lainnya sudah biasa sejak zaman dahulu kala, dan interaksi manusia dengan mesin juga sudah biasa sejak ditemukannya teknologi seperti komputer dan gadget. Namun, pernahkah kita membayangkan jika mesin atau perangkat elektronik juga dapat berinteraksi dengan mesin? Inilah yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin perangkat dan perangkat lain melalui jaringan. Internet of Things masih relatif baru di dunia teknologi. Akan tetapi diprediksi teknologi ini akan berkembang pesat dan menjadi tren yang luar biasa. Internet of Things adalah interaksi yang unik antara embedded computing device dalam infrastruktur internet. Setiap perangkat Internet of Things ini memiliki identitas dan bisa beroperasi secara mandiri dan bisa berkomunikasi dengan pengguna dan perangkat Internet of Things yang lain. Jadi, IoT atau Internet of Things yaitu konsep mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT sendiri berkembang mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system, dan juga internet. Internet of Things kerap diidentifikasikan dengan RFID dengan metode komunikasi. Selain itu, Internet of Things juga mencakup teknologi sensor lainnya semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita jumpai pada saat ini. Internet of Things sendiri mengacu pada mesin atau alat yang bisa diidentifikasi sebagai representasi virtual dalam strukturnya yang berbasis internet. Cara kerja dari Internet of Things ini cukup mudah, di mana setiap perangkat atau setiap benda hanya harus memiliki IP address, dan IP address yang digunakan untuk Internet of Things ini adalah IPv6. Kenapa tidak IPv yang lain? Kenapa harus IPv6? Karena ada dua jenis IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Di mana IPv4 ini hanya memiliki format 32 bit, sehingga jika di dunia ini terdapat jutaan alat berbasis Internet of Things dan masih menggunakan IPv4, maka maksimal hanya akan ada 4.294.967.296 perangkat saja di seluruh dunia. Sedangkan jika kita menggunakan IPv6, IPv6 ini memiliki format 128 bit, sehingga jumlah perangkat yang dapat dikoneksikan ke internet hampir tidak terbatas. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP dan terkoneksi ke jaringan internet, maka benda tersebut dapat diakses dari manapun oleh sang pemiliknya. Perangkat IoT atau Internet of Things yang terkoneksi dengan jaringan internet tadi dapat dipasang sensor atau alat
penggerak untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Dari IoT ini yang saya sebutkan ada dua, yaitu yang pertama, perangkat yang saling terhubung satu sama lain memungkinkan perangkat tersebut bekerja secara otomatis tanpa adanya perintah dari manusia. Dan yang kedua, memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh dari Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things ini dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan rumah kita, misalnya dalam perangkat elektronik, mesin penanak nasi yang sudah berteknologi IoT dapat dikendalikan pemiliknya hanya dari perangkat smartphone. Contoh lainnya adalah pintu rumah. Pemilik rumah dapat memastikan rumahnya terkunci atau belum pada saat dia pergi dari rumah. Dia juga dapat mengunci rumahnya dari jarak jauh, bahkan dapat membukakan kunci rumah saat ada tamu keluarga yang datang secara tiba-tiba. Selanjutnya, sekarang apabila pemilik rumah lupa mematikan lampu atau yang lain seperti AC, TV, dan lain-lain, pemilik rumah dapat mematikan dari jarak yang jauh melalui aplikasi IoT atau Internet of Things. Kemudian, di sisi lingkungan, perangkat Internet of Things ini dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor. Salah satunya adalah sensor tingkat keasaman, di mana sensor ini bermanfaat untuk mendeteksi tingkat keasaman pada sungai, kolam, dan tangki. Deteksi tingkat keasaman ini bermanfaat untuk menentukan tingkat keasaman dan apakah air tersebut layak diminum atau tidak. IoT dalam tata kota dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan smart city. Misalnya di kota-kota besar, di setiap persimpangan dipasang sensor untuk menghitung jumlah kendaraan yang melintas. Dengan adanya pemantauan terhadap kendaraan tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kemacetan di jalan, sehingga aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membuat rekayasa lalu lintas. Selain itu, melalui IoT, pemerintah juga dapat memantau tingkat keretakan jalan dan bangunan. Hal ini untuk mengurangi kecelakaan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.